Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Devitasari dengan nomor BP 2101072034 dari kelas 2C D3 Akuntansi. Pada video ini saya akan membahas tentang operasional giro untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi perbankan. Baiklah, yang pertama adalah pengertian giro atau demand deposit. Dalam dunia perdagangan, kata giro sudah bukan merupakan kata yang asing lagi. Setiap akan melakukan transaksi pembayaran sering dikaitkan dengan giro, baik pembayaran yang bersifat tunai maupun non-tunai. Hal ini dilakukan karena pembayaran dengan menggunakan giro sangat memberikan berbagai keuntungan, terutama dari segi keamanan untuk jumlah pembayaran yang relatif besar. Pada saat kita hendak melakukan pembayaran, jika kita memiliki giro, maka kita tidak perlu menyediakan sejumlah uang tunai. Akan tetapi cukup menulis di lembar cek atau bilet giro sejumlah uang yang akan kita bayar. Keuntungan lainnya adalah uang yang disimpan di rekening giro akan memperoleh jasa giro atau bunga yang besarnya tergantung bank yang bersangkutan. Di samping memperoleh beberapa keuntungan, giro juga memiliki kelemahan. Terkadang ada pihak-pihak tertentu yang menolak pembayaran dengan cek atau bilet giro. Nah, pengertian simpanan giro atau yang lebih populer disebut rekening giro terdapat dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara memindah bukukan. Sedangkan pengertian simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposit berjangka, sertifikat deposito, tabungan, atau yang dapat dipersamakan dengan sejenis itu. Dari kedua pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa simpanan adalah sejumlah uang yang dititipkan di bank atau dipelihara oleh bank. Jenis simpanan yang ada di bank selain giro adalah tabungan dan deposito. Pengertian simpanan giro menurut simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Artinya adalah bahwa uang yang disimpan di rekening giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan. Misalnya waktu jam kantor, keabsahan dan kesempurnaan cek, serta saldo yang tersedia. Penarikan uang di rekening giro dapat menggunakan sarana penarikan yaitu cek dan bilet giro. Apabila penarikan dilakukan secara tunai, maka sarana penarikannya adalah dengan menggunakan cek. Sedangkan untuk penarikan non-tunai adalah dengan menggunakan bilet giro. Di samping itu, jika kedua sarana penarikan tersebut habis atau hilang, maka nasabah dapat menggunakan sarana penarikan lainnya seperti surat pernyataan atau surat kuasa yang ditandatangani di atas materai. Pemilik rekening giro disebut giran, dan kepada setiap giran akan diberikan imbalan bunga berupa jasa giro yang besarnya tergantung bank yang mengeluarkannya. Bagi bank giro merupakan dana murah karena imbalan bunga yang diberikan kepada giran merupakan bunga yang paling rendah jika dibandingkan dengan suku bunga simpanan lainnya seperti tabungan dan deposito. Selanjutnya, pengertian cek atau check queue merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk menarik atau mengambil uang di rekening giro. Fungsi lain dari cek adalah sebagai alat untuk melakukan pembayaran. Pengertian cek itu sendiri adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan tadi di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Artinya bank harus membayar kepada siapa saja atau nama seseorang, badan, atau tidak ada sama sekali yang membawa cek ke bank yang memelihara rekening nasabah untuk diluangkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, baik secara tunai maupun pemindah bukuan. Penggunaan cek juga dapat dilakukan di bank yang bukan mengeluarkan cek tersebut.
Hanya bedanya jika yang diuangkan bukan di bank penerbit, maka prosesnya tidak dapat diambil pada saat itu. Akan tetapi dipindah bukan melalui proses clearing untuk dalam kota dan inkaso untuk cek yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Bank penerima akan menagihkan ke bank penerbit keesokan harinya. Untuk clearing memakan waktu 1 hari dan untuk inkaso 1 minggu sampai 1 bulan tergantung jarak dan sarana yang digunakan. Agar cek memenuhi syarat sebagai alat pembayaran diperlukan syarat-syarat hukum sehingga memenuhi syarat sebagai cek. Syarat hukum dan penggunaan cek sebagai alat pembayaran giral seperti yang diatur di dalam KUH Dagang pasal 178, yaitu yang pertama, pada surat cek harus tertulis perkataan cek. Yang kedua, surat cek harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Yang ketiga, nama bank yang harus membayar atau tertarik. Yang keempat, penyambutan tanggal dan tempat cek dikeluarkan. Dan yang terakhir adalah tanda tangan penarik. Syarat lainnya yang dapat ditetapkan oleh bank untuk menarik sejumlah uang yang diinginkan adalah: yang pertama, tersedianya dana. Yang kedua, ada materi yang cukup. Dan yang ketiga, jika ada coretan atau perubahan harus ditandatangani oleh si pemberi cek. Yang keempat, jumlah uang yang tertulis di angka dengan huruf haruslah sama. Yang kelima, memperlihatkan masa kadaluarsa cek, yaitu 70 hari setelah dikeluarkannya cek tersebut. Yang keenam, tanda tangan atau stempel perusahaan harus sama dengan yang ada di spesimen atau contoh tanda tangan. Yang ketujuh, tidak diblokir pihak berwenang. Yang kedelapan, resi cek sudah kembali. Yang kesembilan, endorsement cek benar jika ada. Yang kesepuluh, kondisi cek sempurna. Yang terakhir, rekening belum ditutup. Syarat-syarat lainnya adalah penarikan dana dengan menggunakan sarana cek. Di samping persyaratan di atas juga sangat tergantung dari jenis-jenis cek yang dikeluarkan oleh si pemberi cek. Adapun jenis-jenis cek yang dimaksud adalah: yang pertama, cek atas nama merupakan cek yang diterbitkan atas nama seseorang atau badan hukum tertentu yang tertulis jelas di dalam cek tersebut. Yang kedua, cek atas unjuk. Cek atas unjuk merupakan kebalikan dari cek atas nama. Yang ketiga, cek silang. Cek silang atau cross check Q merupakan cek yang di pojok kiri atas diberi 2 tanda silang. Yang keempat, cek mundur merupakan cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang. Yang kelima, cek kosong. Cek kosong atau blank check Q merupakan cek yang di dalamnya tidak tersedia di dalam rekening giro. Selanjutnya, pengertian biliet giro. Biliet giro atau lebih dikenal dengan nama giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya atau nomor rekening pada bank uang sama atau bank. Sama seperti halnya dengan cek, biliet giro juga dapat ditarik dari bank lain yang bukan penerbit rekening giro. Proses penarikannya juga melalui clearing untuk yang dalam satu kota dan inkaso untuk luar kota atau luar negeri. Selanjutnya, contoh perhitungan jasa giro. Setiap dana yang disimpan di rekening giro akan memperoleh balas jasa dari bank berupa bunga. Besar kecilnya jumlah bunga atau jasa giro yang akan diterima dihitung dengan berbagai metode. Metode perhitungan yang paling umum dilakukan adalah dengan menggunakan saldo terendah, artinya bunga dihitung dari saldo atau sisa terendah dalam bulan yang bersangkutan. Di samping dengan saldo terendah, ada pula bank menentukan perhitungan bunga dengan saldo rata-rata atau saldo harian yang tentunya masih dalam bulan yang bersangkutan. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.